Hello guys, kembali lagi dengan gua Paul Kanara di acara After Work Atelier. Let's go. Oke, eh, pada kesempatan kali ini gue masih bersama teman gue nih, Sandy. Sandy seorang instruktur ini ya, Les Mills. Iya. Nah, untuk yang belum nonton episode 1 bisa nonton episode 1 dulunya guys. Jadi ini kelanjutan dari yang kemarin, intinya gitu. Oke. Aduh, sorry Sen. Nggak apa-apa. Nah, oke. Kita lanjutin obrolan yang kemarin nih Sen ya. Nah, kan kemarin kita udah ngebahas nih teman-teman, gimana sih cara jadi instruktur gitu, journey-nya apa, terus perlu akreditasinya gimana gitu ya. Nah, kalau sekarang kita nggak ngomongin sebagai instruktur nih Sen, tapi sebagai diri kita sendiri lah gitu. Sebenarnya kan kita olahraga atau kita nge-gym atau kita ikut kelas Les Mills itu kan intinya itu kan untuk kesehatan kita kan sebenarnya. Kita olahraga emang untuk kita sehat gitu kan. Nah, kalau dari sudut pandang seorang ini nih instruktur, sebenarnya definisi sehat tuh gimana sih gitu? Definisi sehat. Uh-uh. Sebenarnya kalau ini kalau definisi sehat ya, definisi sehat tuh yang penting kalau lu mau olahraga nggak berlebihan aja sih, maksudnya. Nggak ini ya. Yang nggak ngoyo-ngoyo banget aja gitu, kayak lu mau lari kah gitu, tapi larinya ya lihat-lihat kondisi sama lihat-lihat waktu sih, maksudnya nggak gue pengen olahraga gitu tapi lu lari jam 12 malam misalkan gitu, lu lari jam 10 malam ya lu kalau misalkan dilogikain menurut lu sehat gak gitu, maksudnya kan ya yang masuk akal aja, misalkan Maksudnya porsinya nih ya. porsinya gitu, kayak kadang kan orang pengen sehat tapi dia salah sebenarnya nggak salah dia melakukannya, tapi salah waktunya aja menurut gua. Oh gitu. Kalau misalkan lu pengen olahraga, kira-kira kalau gua olahraga malam bagus nggak ya gitu kan. Sebenarnya tidak mempermasalahkan lu mau olahraga malam apa enggak, cuman balik lagi diri lu. Kalau misalkan ya lu pikir emang nggak bagus ya mungkin emang nggak bagus aja gitu. Tapi ada kan yang ada aja sih yang malam, tapi malamnya nggak malam banget gitu. nggak malam-malam gitu ya. Nah nih kalau misalkan gini nih Sen, badan lu capek nih, lu lebih baik lu olahraga atau enggak nih? Maksudnya kondisi lu belum olahraga nih hari ini, tapi badan lu capek nih. Nah itu mending mana tuh? Mending lu rest kah atau lu gas kah atau gimana tuh? Istirahat sih. Mending istirahat ya. Kecuali lu energi lu banyak nih, baru lu gasin gitu ya. Capeknya kan sebenarnya tergantung capeknya capek apa dulu nih. Oh misalkan, gitu. Kalau misalkan lu capek emang karena aktivitas lu di luar, capeknya kayak ya mungkin aduh gue capek banget naik tangga misalnya gitu, atau enggak capeknya tuh yang masih bisa di masih masuk akal lah, maksudnya nggak yang capek banget gitu, yang kayak lu kerjanya tuh kayak ya misalkan kerja yang nggak ngangkat berat, kayak contoh deh kayak misalkan kayak kuli gitu, misalnya kayak kuli gitu kan, kayak kuli bangunan. Ya kalau lu di situ aja di luar udah capek, gimana lu mau nge-gym, kan udah nggak ada tenaga lagi gitu. Even lu bener-bener makan banyak ya maksudnya gitu ya. Sekarang capek itu tergantung sebenarnya dari lu capeknya kayak gimana. Lu kalau capek fisik ya lu istirahat gitu ya. Lebih baik istirahat sih daripada lu maksain, karena kalau misalkan lu maksain di kondisi yang gak fit gitu, maksudnya yang badan lu capek, ya percuma, kagak ada hasilnya juga. Nggak yang kayak lu berharap badan lu tuh nanti gue mau jadi gitu, nggak bakal bisa, karena badan lu butuh recovery, badan lu tuh butuh rest gitu maksudnya. Jadi sebenarnya rest itu ada salah satu faktor yang penting nih gitu ya. Penting. Okay. Karena kan gimana caranya otot lu buat recovery, buat ngebentuk otot baru, kan itu kan butuh rest ya. Nah itu nih Sen, misal nih kan olahraga tuh ada dua nih, ada kardio, ada angkat beban kan untuk bentuk tubuh lah gitu. Nah
mendingan kardio atau angkat beban? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi dua-duanya harus dilakuin gitu ya? Dua-duanya harus balance. Oh, oke. Dua-duanya harus balance karena lu latihan kardio juga kan buat ngelatih otot jantung. Endurance. Nah, kalau misalkan latihan beban kan buat strength. Buat strength gitu ya? Strength. Buat apa namanya? Semakin otot lu kebentuk banyak, metabolisme lu makin bagus. Oh gitu. Kalau yang gue baca ya, maksudnya kalau yang enggak baca deh, yang gue denger gitu, maksudnya karena pembakarannya itu semuanya dari otot. Oh gitu. Jadi otot tuh ini makin banyak, jadi pembakarannya lebih bagus. Tuh. Itu kalau dari segi olahraga nih Sen. Nah, kalau kita ngomongin diet nih, kita misal ngomongin diet, diet tuh dalam artian pola makan gitu ya. Nah, sebenarnya pola makan itu gimana sih yang bagus gitu? Pola makan, sebenarnya pola makan ya. Kalau pola makan menurut gue pribadi, kalau misalnya yang apa namanya, yang gue diajarin lah, kalau diajarin ini sebenarnya makan lebih bagus itu yang nggak terlalu banyak minyak ya, maksudnya kayak gitu. gorengan gitu sebenarnya gitu dikurangin gitu. Terus tepung, gula, tuh udah itu doang sebenarnya. Sama apa namanya, kan ada yang bilang kayak lu mesti karbo tuh dikurangin. Ya benar juga, cuman karbo kan banyak, ya kentang karbo, semua yang kita makan pasti ada karbonya kan, maksudnya. Nah kadang kan ada nih orang diet bener-bener cut karbo, nah itu sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Sebenarnya karbo tuh tetap diperluin ya. Gua nggak tahu deh, maksudnya kalau gua kan jadi instruktur kan juga masih masih awam ya, maksudnya masih baru gitu. Jadi yang gua tahu ya yang gue pelajarin aja gitu. Ya sebenarnya kita tuh masih butuh karbo karena buat tenaga gitu ya. Tenaga. Ya dibilang makan nasi, ya sebenarnya bukan yang nggak boleh makan nasi, karena menurut gue lu tetap butuh asupan karbo gitu. Misalkan nggak dari nasi ya kan kentang juga bisa, karbo kompleks malah dia. Karbo kompleks ya kentang ya. Nah gitu. Itu kan kalau dari segi diet nih. Nah kalau dari restnya nih gitu, gimana Sen? Kalau maksudnya apakah kita nih boleh nggak sih ngejor nih kita olahraga terus minggu straight, atau kita harus ada restnya? Terus kalau misal rest juga maksudnya tuh restnya gimana? Apakah tidur harus sekian jam kah atau gimana tuh? Oh enggak, kayak gini aja, kayak gini. Kayak misalkan anggaplah misalkan gua sama lu nih, kita nge-gym seminggu full. Kan repeat lagi, misalkan dari Senin sampai Minggu. Seninnya kan kita nge-gym lagi nih. Badannya gimana caranya mau recovery gitu kan? Badan lu pasti fatigue dong, maksudnya pasti kelelahan, kecapean gitu. Maksudnya yang fatigue tuh maksudnya gimana tuh fatigue tuh? Jadi kayak apa ya? Jadi kayak otot lu nih nggak dikasih jeda buat kan dia itu recovery otot itu kan malam kan? Malam. Cuman kan ya malam memang benar buat recovery otot, tapi kan kalau misalkan lu berulang-ulang terus tiap hari nge-gym tapi nggak ada rest satu full total sehari gitu, ya badan lu capek, nggak ya nggak bagus aja menurut gua. Kayak buat badan lu juga, karena itu bukannya memperbagus badan lu, tapi itu sama aja kayak ngerusak fisik lu sebenarnya. Iya. Oke. Nih sorry nih Sen ya. Kalau rada sensitif juga gitu. Apa tuh? Boleh. Sebenarnya apa sih dampaknya kalau misalkan kita ngejor olahraga tanpa rest nih? Maksudnya apakah ya amit-amit gitu ya? Apakah kita bisa sampai merenggut nyawa tuh kalau di Jawa Batu, atau penyakit yang parah lah kalau kita ngejor olahraga tapi nggak pernah rest nih? Apa ada nggak sih dampak ke penyakit tertentu gitu? Sebenarnya kalau dampak penyakit tertentu pasti lebihnya ke tulang sih menurut gue ya. Karena kan gue belum pernah ngelihat case yang sampai yang parah banget. Cuman kalau yang atau dari temen lu gitu misal, ada nggak sih story? Sebenarnya kalau dari temen gue mungkin lebih banyak ke cedera ya. Maksudnya cederanya tuh ya itu karena lu kecapean. Lu udah sadar nih misalkan badan lu sadar, lu ngangkat beban, lu capek nih udah full gitu. Terus masih lu hajar latihan, misalkan latihan squat, latihan apa gitu.
tapi tahu nih badan aja gue capek banget gitu, gue capek banget kenapa ya gitu, capek tapi masih lu paksa. Ya mungkin lu secara nggak sadar di pas lu lagi latihan aman-aman aja gitu, aman-aman, tapi pas balik tiba-tiba yang cedera kena lower back gitu. Jadi kita sadarnya tuh nanti gitu. Maksudnya kadang di saat kita cedera tuh bukan pas latihan, tapi pas kita lagi nggak latihan. Oh gitu, baru berasa nih gitu ya. Iya, kadang nih lu misalkan lagi nggak ngapa-ngapain nih, itu yang malah justru rentan sebenarnya. Karena kan kalau misalkan lu lagi olahraga kan badan lu kan ini apa namanya kayak lu bisa apa namanya badan lu tuh aware gitu, kayak misalkan oh gue nggak boleh ini nih, gue nggak boleh apa namanya nggak, gue kecapean berarti gue harus ngurangin ininya gitu. Tapi lu sadar gitu, lu bisa wanti-wanti gitu. Tapi ketika lu lagi misalkan lagi apa namanya turun tangga tiba-tiba lu keseleo gitu kan, itu kan pas lagi posisi lu nggak latihan. Oh ya bener. Gitu, itu pentingnya menurut gue. Jadi misal nih otot lu nggak kuat, lu turun tangga otot lu nggak siap nih, gitu, karena lu udah terlalu capek. Iya, gitu karena terlalu capek. Yang latihan sampai kadang nggak bisa apa latihan kaki yang sampai bisa turun tangga gitu. Oke, I see. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih Sen. Nih mungkin cocok untuk yang orang-orang awam nih, maksudnya kayak belum pernah nge-gym nih, nggak tahu nih nge-gym itu gimana sih, di dalam gym apa aja yang dilakuin, pokoknya bener-bener orang yang belum pernah sama sekali. Nah gimana sih cara kita startnya, maksudnya kita start dari mana sih? Misal kalau misalkan kita udah mulai terus kita daftar gym, apa sih yang harus dilakuin? Nah gitu-gitu, kayak tips untuk pemula lah, tips untuk memulai. Sebenarnya menurut gua yang namanya olahraga tuh nggak harus tempat gym. Nggak harus tempat gym. Nggak harus. Kayak misalkan nih yang perlu diperhatikan, orang obesitas misalkan. Orang obesitas itu lebih bagus jalan. Tapi, kenapa tuh? Ya karena badannya dia belum kerangka tulangnya itu masih belum bagus untuk high impact ya, maksudnya yang kayak masih belum cocok karena kan dia obesitas ya, jadi badannya tuh numpunya terlalu berat buat di kaki kan. Lebih bagus jalannya tuh 5.000 sampai 10.000 step per hari. Okay. Udah itu aja dulu, rutin. Nah itu dulu tuh. Jadi sampai kapan tuh dia jalan? Menurut gue sampai lu konsisten aja sih, maksudnya lu konsistennya sampai berapa gitu. Kalau misalkan pelan-pelan udah oke gitu, maksudnya lu merasa badan lu ada perubahan, lanjutin pelan-pelan, misalkan jogging, lari atau gitu. Enggak intensitasnya naikin sedikit-sedikit, nanti baru latihannya yang nambah lagi, misalkan push up tipis-tipis gitu. Jadi intinya start dari yang paling kecil dulu nih. Jalan aja. Yang effortnya kecil nih gitu ya. Sampai lu konsisten. Masalahnya yang itu aja kalau jalan aja. Orang pada males sebenarnya. Kalau lu sadar ya. Terus daripada nih ya, daripada lu masuk gym bayar mahal-mahal tapi lu nggak tahu ngelakuin apa. Kan lebih aneh lagi. Lu satu di gym, orang rame, udah fokus sendiri-sendiri, lu nggak tahu apa-apa nih. Ya sebenarnya kalau misalkan lu orangnya ekstrovert, gampang ngebaur sih enak, lu tinggal nanya, lu minta tolong ngajarin gitu. Tapi ada yang nggak semua orang kan mau diganggu, mau diganggu buat kayak support gue dong gitu, bantuin gue gimana caranya gitu. Ada yang nggak mau, ada yang mau, atau enggak lu kalau misalkan emang langsung memutuskan masuk ke gym, tanya PT dulu. Tanya personal trainer, itu udah satu-satunya. Daripada lu pelangap-pelongo ngelihat alat ini gimana caranya, mending lu tanya PT aja nih gitu ya. Jangan gengsi. Orang tuh rata-rata gengsi. Maksudnya lu ngapain sih gengsi gitu? Gue malu gitu. Ya malu ngapain lu masuk gym gitu kan? Jadi menurut gue ya udah tanya aja gitu. Karena kan lu nggak tahu posisinya, awam, bilang aja saya awam, saya nggak tahu ini mesti apa yang saya lakuin ya kalau di awal-awal buat pelatihan gitu. Udah. Daripada lu ngabisin waktu buat treadmill doang kan. Jadi intinya itu kita start dulu nih dari yang kecil sampai kita konsisten gitu ya. Ya konsisten dulu. Jalan aja udah, jalan dulu deh gitu. Maksudnya kadang jalan aja seminggu aja tuh orang, aduh gue capek jalan mulu gitu. Gitu ya. Kadang ada ngeluhnya gitu. Emang gue juga ngeluh, maksudnya ya kadang aduh gue besok nge-gym ini lagi. Cuman ya gimana, lu mau konsisten, lu pengen ngerubah badan lu
buat lebih sehat ya lu harus ada effort harus gitu. ada effort gitu ya. Iya. Nah kalau misalkan nih kita udah daftar gym nih, kayak udah gue daftar gym aja gitu. Tapi unfortunately lu nggak punya uang lebih untuk nge-hire PT lah gitu. Nah apa nih yang mesti lu lakuin? Apakah lu cek YouTube atau lu gimana? Nah gimana sih tips-tipsnya gitu Sen? Misal kita nggak punya duit untuk PT deh gitu. YouTube. Sekarang apa-apa gampang dicari. Jangan males. Intinya lu browsing dulu. Jangan ngasal intinya gitu ya. Ya, jangan ngasal. Maksudnya latihannya itu kan, misalkan lu mau latihan apa nih, misalkan upper body, tulis aja latihan upper body. Banyak nah itu maksudnya apa tuh upper body tuh apa sih? Upper body tuh kayak misalkan bagian atas. Jadi bagian perut ke atas. Jadi kayak ini kan masuknya kayak lengan gitu, tangan, chest, terus habis itu shoulder, back, itu kan masuk upper body. Kalau lower body kan dia masuknya kan paha depan, paha belakang gitu. Itu masuk ke lower body. Kaki. Tuh, jadi tergantung lu mau latihan apa dulu. Apa mau yang mau simple, cepet, misalkan lu nggak punya waktu, cari aja full body workout. Body workout gitu. Udah, ada kok yang 30 menit. Sebenarnya lu nggak harus 1 jam sebenarnya. Nggak perlu kayak gue latihan mesti 2 jam, nggak perlu menurut gua. Karena 15 menit kalau lu latihannya bener. Yang penting konsisten gitu ya. Iya, sebenarnya 15 menit menurut gue udah cukup ya kalau buat full body workout ya. Maksudnya nggak terlalu harus sampai 1 jam, 2 jam itu sebenarnya. Ya tergantung orang, ada yang mau sampai segitu durasinya, tapi kalau emang lu nggak punya waktu, kadang kan orang sibuk ya, jadi nggak bisa nih gue cuma punya waktu 30 menit, cari aja full body workout 30 menit, udah beres. Gitu. Intinya singkat itu juga masih bisa lah ya. Bisa. Jadi nggak perlu kayak, aduh gue nggak ada waktu, nggak mungkin. Nggak mungkin 15 menit, 30 menit tuh nggak ada waktu tuh nggak mungkin menurut gue. Nah kadang tuh kalau orang baru mau join nih Sen, misalnya baru gue mau nge-gym nih misal gitu, dia pengen gedein badan, misal gue pengen gedein punggung doang atau gue pengen gedein tangan doang. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu, atau harusnya kita overall tubuh kita gedein semua atau gimana Sen? Overall sih menurut harus gua. Overall ya? Oh, iya. Kenapa tuh kayak gitu tuh? Karena kalau dibayangin gitu ya, misalkan lu cuman latihan, ada case-nya yang dia cuma latihan upper body tapi kakinya nggak dilatih, jadinya aneh ngeliatnya, atas lu gede jadi kayak ayam jadi gitu kayak ya? ayam kan, ayam tuh chicken leg tuh. Nah jadi kayak atasnya bagus gede, pas ngelihat rata-rata yang orang kayak gitu pasti pakai celana panjang. Oh iya. Karena kakinya kecil. kecil. Lu nyesel nih. Lu nyesel. Misal lu udah jalan 2 tahun, lu udah jadi tapi lu nyesel karena kaki lu kecil iya, gitu ya. Karena kalau lihat ya, kalau misalkan badannya gede, kakinya kecil, ilfil anjir ngeliatnya. Iya sih bener. Kayak lu kenapa sih kagak mau latihan? Emang latihan kaki capek, sakit gitu maksudnya. Ya tapi mau gimana? Itu kan prosesnya. Yang lu nggak bisa kayak nggak lu latih kaki. Masalahnya kalau untuk laki-laki ya, latihan kaki tuh perlu buat apa ya? Buat testosteron kalau nggak salah deh. Jadi harus, malah menurut gua tuh latihan harus kaki ya? Gitu. Lunges, squat itu perlu. Sakit semuanya, nggak ada. Ya kalau misalkan lu latihan chest, sakit nggak kalau makin berat? Ya sakit lah, sama aja itu yang dirasain sama kayak kaki. Tapi orang rata-rata kaki itu bales karena bilang enggak, capek ya, gue nanti nggak bisa balik gitu. Ya itu sih, itu ya resiko ya gitu. Terserah lu mau lu ikutin atau enggak, ya itu pilihan lu gitu. Tapi lebih bagus ya, lebih proporsional kan lebih bagus kalau misalkan sebadan-badan secara itu, proporsi ya, proporsi kan. Jadi kayak lu dilihat orang tuh bagus, nggak cuma atasnya doang yang gede atau bawahnya doang yang gede gitu, ya udah. Oke, itu kalau kita ngomongin area tubuhnya nih yang mau dilatih. Nah tapi kalau misalkan itu kan kita mau membesarkan otot area tubuh tertentu gitu, jadi lebih baik semuanya gitu ya. Nah sekarang kalau kita ngomonginnya ini Sen, kita ingin ngebakar lemak nih, tapi kayak gue pingin misal nih contoh, gue buncit gitu kan, gue pingin ngilangin lemak di perut gue gitu, jadi yang gue lakuin cuma sit up doang. Nah itu sebenarnya untuk bakar lemak tuh bener nggak sih kayak gitu? Ini ini lagi-lagi menurut gue pribadi, maksudnya pengalaman gue ya. Ini sesuai pengalaman ya. Jadi
kalau misalkan nanti ada yang mengerti atau misalkan ada yang lebih expert ya bisa dikoreksi gitu guanya karena soalnya lu dulu juga buncit. Kayak gue juga buncit dulu karena gue kan melakukannya kan sesuai apa yang sesuai pengalaman sama yang diberitahu kayak misalkan lu latihan ini aja gitu. Kalau buat gua itu sebenarnya sit up itu melatih otot perut. Oke. Tidak menghilangkan lemak di perut. Oke. Nah, jadi sebenarnya gimana caranya dah buat ngilangin lemak? Apakah sebenarnya lebih ke dietnya kah atau gimana nih? Makanan sih, Ul. Makanan ya. Sebenarnya apa namanya? Semua itu dari makanan sebenarnya. Semua dari makanan. Kalau misalkan lu latihannya udah bener nih, tapi tetap buncit, berarti kan ada yang salah tuh. Ada yang salah. Sebenarnya yang lu perhatiin nih, yang gue selalu dibilangin dari 3 ini. Rest, makanan, sama pola latihan. Rest, makanan, pola latihan gitu ya. Nah, misalkan nih, lu rest lu udah bener, pola makan lu udah bener, tapi lu nggak jadi, berarti pola latihan lu yang salah. Oke. Nah, misalkan pola latihan lu udah bener, makan lu udah bener, tapi tetap nggak jadi, berarti rest lu yang kurang. Oh, berarti dari 3 variabel tadi nih, rest, pola makanan dan pola latihan nih, harus seimbang nih ya. Harus seimbang. Oh. Nah, itu jadi gitu. Kan simple ya. Jadi kalau misalkan lu pola latihan udah bener, yang misalkan gue udah pola latihan gue udah bener nih, makan gue juga udah bener nih, udah misalkan udah kukusan, ngurangin gorengan, misalkan kurangin minyak yang berlebih gitu. Tapi kenapa gue ini ya, coba lu cross check lagi istirahat udah bener belum 8 jam sehari atau misalnya gitu, atau enggak udah cukup belum gitu, lu istirahat yang bagus gitu. Kalau misalkan belum ya berarti emang rest lu udah. Rest lu. Tinggal diputar-putar aja udah itu. Pokoknya 3 ini harus seimbang nih. Harus seimbang. Udah sebenarnya simple, nggak perlu dibikin ribet sebenarnya. Karena kalau lu udah tahu 3 ini aman sebenarnya. Oh, oke. Intinya dari 3 variabel tadi yaitu rest, pola makan sama pola latihan tuh harus seimbang gitu guys ya. Nah, ini yang terakhir nih Sen. Pertanyaan terakhir gua. Ini nggak bermaksud gimana gitu ya. Nah, tapi kita ngomonginnya untuk pemula nih. Kan kita tahu di luar sana tuh ada banyak macam gym kan, ada dari gym yang budget yang cuma sebulan 100.000. Ada gym yang model menengah lah. Ada sampai mega gym nih, mega gym yang bener-bener mahal ya, gitu ya, pokoknya. Bahkan lu all club aja nih, itu 800.000 sebulan bisa. Nah, kita ngomonginnya untuk pemula ya. Untuk orang-orang pemula lebih baik ikut gym yang mana nih? Apakah gym budget atau gym yang biasa nih yang normal, atau mega gym langsung? Ini posisinya si membernya sebenarnya tergantung orangnya, tergantung profilnya. Iya. Kalau misalkan lu punya budget, mending ke mega gym. Mending mega gym langsung. Kenapa tuh? Fasilitasnya udah oke sih. Jadi satu fasilitas. Dua mega gym itu menurut gua itu yang udah terakreditasi lah, maksudnya orangnya tuh yang nggak kaleng-kaleng ya, nggak semua, maksudnya ya di udah ada filternya nih ya, kayak di mega gym tuh udah di filter gitu ya, pasti yang bagus-bagus gitu, yang maksudnya sepenglihatan gua. Nah itu bagusnya apakah mesinnya, apakah instrukturnya, atau semuanya nih di filter? Kalau instruktur pasti terfilter ya, terus personal trainernya tuh pasti yang terpilih, yang maksudnya yang pasti dia udah sebelumnya udah ngajar atau enggak dia punya sertifikat banyak, yang udah berpengalaman, bukan gitu, yang baru terjun lah ya intinya gitu ya. Pasti udah lama training, maksudnya udah jadi trainer tuh dia udah lama, udah bertahun-tahun. Tapi kalau yang di gym menengah gitu, maksudnya yang menengah kok masih, gue lihat temen gue yang di gym yang menengah gitu kok orang-orangnya gitu masih bisa lah ya. Kalau misalkan nggak punya budget untuk ke mega gym ya, jadi gym sekarang semua udah bagus-bagus sih. Jadi intinya kalau lu punya budget, mending ini untuk pemula nih konteksnya. Mending kalau untuk pemula mega gym sekalian gitu ya. Biar diarahinnya enak nih. Kan kita pemula nggak punya knowledge sedikit lah knowledge kita ke arah sana. Makanya nih mega gym gitu ya. Iya, menurut gue emang mega gym sih. Maksudnya kayak udah paling
paling oke sih menurut. Paling Kalau oke ada ya. budget lebih mending ke Mega Gym menurut gue. Kayak nanggung nih. Nanggung Hmm. daripada menengah. Misalkan beda berapa ratus ribu ya. Iya. Aku dapat Mega Gym ya, mending Mega Gym gitu. Nah, oke. nge-spendnya dan fasilitasnya yang didapat juga lebih banyak gitu. Lebih oke lah gitu. Lebih Udah oke ya. lu nggak usah khawatir gitu. Secara sosial juga kalau Mega Gym lebih oke juga nih sosialnya nih. Atau justru Mega Gym sosialnya lebih kompleks nih. Gimana nih? Sebenarnya itu, nah itu balik lagi ke dianya, balik lagi ke membernya, Heeh. balik lagi ke elunya sebagai member memposisikannya gimana, karena kan Apakah lu introvert? Kalau Iya. introvert kan kadang ya lu nggak Iya. peduli lah sosial Iya. di gym. lu bisa gampang membaur ya bagus gitu, maksudnya karena orang-orang yang di sana pasti nggak mungkin cuman setahun 2 tahun, pasti udah yang puluhan tahun nggak ada di situ gitu kan. Cuman balik ke elunya lagi, kalau misalkan emang lu bisa di jalan yang benar ya bagus gitu. Cuman kalau yang enggak ya kadang ada yang setahu gua banyak ada yang kubu-kubuan gitu, maksudnya yang enggak. Gitu. Tapi itu tergantung orang ya. Tergantung orang. Tergantung Balik lagi orang. nih ya. Balik lagi karena itu udah pilihan lu, terserah lu mau gabung sama yang orang kayak gimana gitu, terserah lu. Cuman Oke. kalau yang di klub-klub yang menengah mungkin itu masih belum kayak gitu, komunitasnya belum ada yang Se-build itu. Ya. Iya, se-build itu. Jadi ya udah itu semua pilihan lu. Jadi kalau lu pemula nih sebenarnya lu nggak perlu nge-gym nih, nggak mesti nge-gym Nggak, lah, nggak lu mesti, bisa lakuin entah itu jogging atau lu home workout. Iya. Tapi kalau lu start nge-gym dan lu punya budget lebih, mending lu Mega Gym dulu nih startnya, karena di sana lebih diarahin gitu Sene. Iya. Gitu kata. Walaupun sebenarnya di gym manapun sebenarnya oke gitu. Heeh. Cuman alangkah baiknya Mega Gym Gym sekalian sekalian. gitu. Karena kalau lu dapat fasilitas yang bagus lah menurut gua gitu. Mega Gym tuh dalam artian gymnya gede nih ya. Ya, yang gym bener-bener, gede ya gitu. Yang mahal. Yang mahal, yang selalu ada di mall. Ya, oke. Gitu. Tapi kalau emang budgetnya tipis, gue tidak bilang klub yang yang selain Mega Gym itu jelek ya, tapi emang Ada harga, ada kualitas. ada harga ada kualitas gitu. Tapi ya semuanya sekarang udah bagus lah, udah nggak kayak dulu. Sekarang tuh mereka udah aware gitu sama udah banyak orang yang sadar dengan kesehatan gitu, maksudnya jadi diperbagus pasti kan. Semua dirombak lagi, lebih bagus lagi, mesti gimana lagi biar klubnya tuh rame gitu sih. Oke deh kalau gitu. Kayaknya kita segini dulu Sen. Oke. Siap. Oke. Terima kasih nih Sandy ya udah datang ke podcast After Work Atelier ini. Atelier. Oke guys, jadi itu kisah dari seorang Sandy, seorang instruktur baru Les Mills. Oke guys, ya segitu dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen guys. Thank you. Thank you. Oke.